Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arya Dava Pratama dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Manajemen Proyek Konstruksi, kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis konstruksi, yang dimana dalam etika bisnis konstruksi dibagi menjadi 4 topik. Yang pertama, mengenal etika bisnis dan etika bisnis konstruksi. Yang kedua, ada prinsip dan manfaat etika bisnis. Yang ketiga ada etika bisnis sebagai pemilik perusahaan, kemudian yang keempat ada etika bisnis sebagai pekerja. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, moral, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Kemudian etika bisnis konstruksi, yang dimana etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bidang khusus atau terapan karena berkaitan dengan bidang profesi dunia di bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi, lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip etika bisnis, yang dimana ada 3, yaitu adanya rasa saling percaya satu sama lain, yang kedua ada rasa tanggung jawab, yang ketiga ada menghargai lingkungan. Yang kita bahas pertama yaitu adanya rasa saling percaya satu sama lain. Rasa saling percaya satu sama lain tentunya akan membantu implementasi etika bisnis yang baik melalui sikap saling mematuhi perjanjian dan aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Contoh di sini dari adanya rasa saling percaya satu sama lain yaitu ketika kita menjalin suatu bisnis dengan orang, kita harus percaya dengan orang tersebut. Jika tidak, maka bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu rasa tanggung jawab. Prinsip umum yang penting dalam etika bisnis adalah tanggung jawab. Maksud dari tanggung jawab di sini adalah komitmen perusahaan untuk menciptakan kemakmuran yang tidak terbatas hanya pada pemegang saham, tapi juga pemangku kebijakan serta lingkungan operasional perusahaan. Contohnya, ketika kita mendapat proyek, dalam hal ini kita harus sangat-sangat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut agar nantinya proyek itu berjalan dengan lancar. Kemudian ada menghargai lingkungan. Prinsip yang tidak kalah penting adalah selalu menghargai lingkungan tempat tinggal Anda. Setiap perusahaan harus mampu menjaga, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien demi kelangsungan kelestarian alam serta lingkungan. Contoh dari menghargai lingkungan yang dimana setiap kita melaksanakan proyek di setiap daerah, kita harus mematuhi adat istiadat daerah tersebut agar nantinya tidak ada dampak yang ditimbulkan dari bisnis atau proyek-proyek yang kita buat. Kemudian yaitu manfaat etika bisnis. Yang pertama yaitu manajemen yang efektif. Salah satu manfaat yang didapat dengan menerapkan etika bisnis adalah manajemen yang lebih efektif. Etika ini akan memberikan dampak positif karena adanya kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan. Yang kedua yaitu kepatuhan. Manfaat yang tidak kalah penting dalam pengimplementasian etika bisnis adalah meningkatkannya kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan reputasi. Manfaat dari etika bisnis adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya suasana integritas di dalam suatu perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan, etika bisnis sangat penting sekali karena
dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut. Jika etika bisnis kita bagus, maka meningkatlah reputasi perusahaan. Kemudian topik pembahasan yang ketiga yaitu etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Etika bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam menjalankan bisnis. Pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas, diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut menjadi pendorong bagi sebuah bisnis untuk menuju arah yang lebih baik atau kesuksesan. Adapun prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip pertama dan paling mendasar etika bisnis adalah kejujuran, sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Karena tanpa adanya kejujuran, maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Kamu bisa menerapkan prinsip ini di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur kepada konsumen mengenai produk, jujur dalam bekerja sama dengan pihak lain, dan masih banyak hal lagi. Kenapa dalam hal ini ditekankan prinsip yang paling mendasar kejujuran, yaitu ketika kita sudah melakukan kejujuran, maka bisnis kita ke depannya akan berjalan dengan lancar dan banyak owner-owner yang akan mengontrak untuk melakukan kerjasama dengan bisnis kita. Yang kedua, yaitu prinsip keadilan. Pada prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya. Jadi, semua orang yang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang ada di dalam sebuah bisnis memiliki kemampuan serta peran dalam memajukan sebuah usaha. Peran ini sangatlah berkaitan dengan soft skill yang kita miliki baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan. Contohnya, ketika kita melaksanakan di suatu proyek, ada dua proyek, maka kita harus memperlakukannya sama, tidak memilih antara proyek A atau B. Kemudian prinsip otonomi. Pada prinsip ini, sebagai pelaku bisnis, kita harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil, serta bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Setiap perusahaan pasti memiliki pendekatan yang berbeda pula dalam menjalankan prinsip ini, karena kondisi perusahaan pun berbeda-beda, sehingga strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga beda tergantung visi dan misi perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip moral. Dengan integritas moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Menerapkan prinsip integritas moral ini berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaan, karena nama baik perusahaan adalah bagian dari proses kesuksesan dari suatu bisnis. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip loyalitas. Adanya penerapan prinsip ini tentu tidak dapat mencampur urusan bisnis dengan pribadi, karena loyalitas pada perusahaan bisa terlihat dari kerja keras serta keseriusan dalam menjalankan sebuah usaha, tetapi tetap sesuai dengan visi dan misi bisnismu. Contoh dari loyalitas tersebut yaitu ketika kita bekerja, kita harus sungguh-sungguh tanpa memperdulikan bahwasanya kita itu hanya sebagai karyawan. Kemudian topik pembahasan yang terakhir yaitu etika bisnis sebagai pekerja. Dalam sebuah perusahaan tentunya hal yang utama adalah pekerja atau karyawan. Dalam diri karyawan harus menunjukkan rasa saling percaya dan budaya menghormati satu dengan yang lainnya, baik dengan atasan ataupun dengan sesama karyawan. Nah, di mana pekerja ini harus juga menumbuhkan rasa-rasa etika bisnis. Tidak hanya petinggi-petinggi di dalam suatu instansi atau perusahaan yang melakukan etika bisnis, pekerja pun harus memiliki rasa etika bisnis tersebut. Kemudian, apa saja sih hal yang patut dilakukan bagi karyawan antara lain? Yang pertama itu menghormati martabat setiap orang. Nah, di sini contohnya yaitu kita harus saling menghormati sama orang, walaupun dia jabatannya di bawah kita atau di atas kita harus tetap menghormati setiap orang yang ada di
area perusahaan serta di lingkungan bekerja kita. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara terbuka setiap saran dan minat. Nah, kita sebagai karyawan kita tidak boleh untuk tutup telinga, yaitu kita juga harus mendengarkan setiap saran dan masukan dari setiap orang yang memberikan saran dan masukan. Yang ketiga, melakukan pendekatan dengan pikiran terbuka terhadap berbagai perbedaan pendapat. Nah, ini adalah banyak hal yang dapat dilakukan, yaitu kita harus mampu kita harus mampu menghargai berbagai perbedaan, yang dimana kita juga harus musyawarah terlebih dahulu ketika kita mendapat pikiran yang berbeda dengan orang-orang lain. Kemudian yang keempat yaitu mematuhi aturan yang terdapat dalam perusahaan. Nah, ini sangat penting untuk karyawan, yang dimana agar bisnis kita berjalan dengan lancar dan baik, kita harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan tindak kejahatan di dalam perusahaan kepada pihak yang berwenang di dalam perusahaan. Nah, jika kita menemui hal-hal yang janggal di dalam perusahaan, kita jangan takut untuk melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwenang, supaya keadaan perusahaan itu semakin membaik dan semakin bagus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang etika bisnis konstruksi. Terima kasih.